simpan sendiri toh. Udah belum? Depan ya, nggak apa-apa. Kamu biar fokus kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Niki karena gerimis kalau nambah mic ya. Yang mungkin dan suara hujannya ada suara gelap. Kemarin kita bertemu di malam Sabtu ya. Malam Sabtu terus sekarang kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Terus niki dek ini kita sudah membahas mustahabah haid ya. Yang kategori pertama, ada yang mau ditanyakan terkait mustahabah haid? Monggo silahkan kalau mau ada yang bertanya. Terus dek wingi saya menjelaskan terkait istihadah itu terkait warna darah ya. Nah, sebelum ke situ sama semuanya saya sampaikan bahwa untuk dikatakan istihadah wanita itu kriterianya mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Atau kalau terputus-putus itu di hari ke-15, 16 itu bersambung. Jadi tidak ada jedanya di hari ke-15. Maka yang demikian itu masuk kategori istihadah. Dan kemudian istihadah niki macam-macamnya banyak. Meskipun pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu pemula dan bukan pemula. Pemula ini dalam artian orang yang baru pertama kali mengalami haid. Jadi pas baru pertama mengalami haid, bukan baru pertama mengalami istihadah sana sih. Tapi pertama mengalami haid. Bisa jadi kalau sekarang mungkin kelas 4, 5, 6 gitu. Atau mungkin yang sanawiyah, jadi pertama kali haid. Dan tentu kategori ini bukan kategori sampean semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kategori yang bukan pemula, yang disebut muqtadah. Kalau pemula muqtadi'ah, kalau lanjutan muqtadah. Nah, dua kategori ini, pemula dan tidak pemula. Kemudian dari masing-masing kategori, baik muqtadi'ah maupun muqtadah, wanita yang pertama kali mengalami haid ataupun wanita yang sudah berkali-kali mengalami haid kemudian mengalami istihadah, ini masing-masing dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang mubtadi'ah itu dibagi mumayyizah dan ghairu mumayyizah.
Begitu juga dengan mu'tadah, itu juga dibagi menjadi dua, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Apa itu mumayyizah dan ghairu mumayyizah? Oke. Kemarin sudah saya jelaskan, untuk dikatakan mumayyizah, seorang wanita ini harus memenuhi 3 syarat kalau di Uyun, ya. Harus memenuhi 3 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Jadi darah kuatnya lebih dari 24 jam. Ini tidak seperti haid yang dalam waktu 15 hari, tidak. Tapi 24 jam ini terus menerus. Darah kuat itu keluar selama 24 jam terus menerus tanpa ada jedanya. Itu syaratnya untuk dikatakan mumayyizah. Syarat berikutnya, kalaupun ada darah kuat yang terus menerus keluar, itu juga tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi harus kurang 15 hari. Dan syarat yang ketiga, kalau ternyata ada darah lemah yang keluar, maka darah lemah yang keluar itu antara darah kuat pertama dengan darah kuat berikutnya itu harus minimal 15 hari. Minimal 15 hari itu dikatakan mumayyizah, atau biasa disebut kalau di kitabnya Yahya Hasyim niki tamyiz begitu ya. Jadi darahnya bisa dibedakan, darah kuat dan darah lemahnya bisa dibedakan, dan kemudian sampean juga bisa menghitungnya begitu. Dan mungkin ini jarang, apalagi untuk anak pemula begitu, apalagi untuk anak pemula. Tapi kalau kemudian ibu-ibunya itu, calon ibunya seperti jenengan semuanya, saya yakin sekali bahwa nanti putra-putri jenengan itu paham betul bahkan sebelum dia mengalami haid, karena sudah sampean bekali gitu ya. Ibuke pun nanti belajar haid, jadi ini wis duwe jam ini gitu ya. Nah, kemudian niku nggih, itu kemarin sudah saya jelaskan mubtadi'ah yang mumayyizah. Jadi untuk anak pemula yang darah kuat dan darah lemahnya bisa dibedakan dan memenuhi syarat, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya ya langsung secara otomatis darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Begitu, ya. Langsung seperti itu hukumnya. Nah, sekarang kita masuk ke mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Silahkan dibaca dulu Mbak, mungkin sak derene kula jelaskan. Kalau di buku yang biru niki ada di halaman 80. Kalau yang hijau sampun panggil, sampun nggih. Oke, istihadah yang kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Bagaimana menghukuminya?
Baik, sampun cukup nggih mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Sebelum saya lanjutkan ke mubtadi'ah ghairu mumayyizah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu sedikit catatan untuk mubtadi'ah mumayyizah. Jadi mubtadi'ah mumayyizah itu darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana jika darah lemah keluar terlebih dahulu daripada darah kuatnya. Jadi lemah dulu, misalkan coklat dulu beberapa hari, kemudian darah kuat. Nah, itu bagaimana? Maka yang dihukumi haid ya hanya darah kuatnya saja. Niki harus memenuhi syarat mumayyizah ya. Maksudnya darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari keluarnya. Jadi memang kurang dari 15 hari. Itu. Contohnya seperti ini, misalkan ya, keluar darah warnanya merah 10 hari. Kemudian keluar lagi hitam 10 hari, keluar lagi merah 10 hari. Maka yang dihukumi haid itu hanya 10 hari hitam yang tengah tadi. Nggih, 10 hari hitam yang tengah. Maka kalau ini misalkan terjadi di bulan pertama. Misalkan terjadi di bulan pertama, yang memang di bulan pertama anak yang mengalami haid semacam niki nggih, dan dia sudah membedakan 10 hari darahnya merah, terus setelah itu kok berubah jadi kuat dan itu berlanjut. Maka yang harus dia lakukan adalah pertama, tentu yang pertama dia pikirkan adalah dia menunggu haidnya sampai 15 hari. Nah, seperti yang sudah sering saya jelaskan bahwa untuk mengetahui apakah saya istihadah atau tidak, seorang wanita itu harus menunggu hari ke-15. Dan kasus seperti ini pasti juga demikian, menunggu hari ke-15 meskipun dia sudah tahu perpindahan warna darahnya di hari ke-10. Dia sudah tahu perpindahan darahnya di hari ke-10. Maka di hari ke-11 dia tidak boleh mandi dan sebagainya, atau itu melakukan sholat, tidak. Tapi dia harus tetap menunggu sampai hari ke-15. Dan ternyata di hari ke-15 darah itu kuat, darah itu terus kuat. Maka karena si anak ini bisa membedakan, darahku yang pertama lemah, darahku berikutnya kuat, dan ternyata di hari ke-15 saya tidak berhenti, berarti saya mengalami istihadah. Dan karena si anak bisa membedakan, otomatis di hari ke-15 dia tidak mandi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa darahnya adalah darahku kuat. Darahnya adalah darah kuat. Wah, berarti aku ki asline sing 10 hari yang awal itu malah suci. Dan haidku yang hari ini begitu. Tapi kadung boten sholat 10 hari yang awal tadi kan kadung boten sholat. Maka bagaimana? Ya diselesaikan dulu darah kuatnya. Nanti ketika darah kuat kok berhenti, ya berarti dia wajib mandi dan kemudian mengqodoi sholat yang sudah ditinggalkan 10 hari di awal. Begitu. Kalau kemudian ternyata, kalau saya contohkan tadi, setelah darah kuat berhenti, berlanjut darah lemah 10 hari di akhir tadi, bagaimana? Ya dia mandi, kemudian dalam kondisi istihadah. Jadi dia mandi, setelah mandi ya sholat, tapi sholatnya orang yang istihadah. Niat wudunya ya berarti listibahatir sholat. Kemudian satu wudhu hanya untuk satu sholat wajib. Lalu ada beberapa pertanyaan, termasuk yang kemarin itu, bertanya bagaimana orang yang istihadah, apakah itu kemarin sudah saya bahas ya, apakah harus langsung mengqodho sholatnya? Monggo, kalau mampu ya lebih baik segera. Tapi kalau tidak, menunggu istihadahnya selesai, boleh mengqodho sholat nggih. Tapi kalau sholat wajibnya tetap harus dilaksanakan.
dilaksanakan apapun keadaannya. Paham gambaran saya? Paham? Jadi kondisi anak yang saya ceritakan tadi, dia itu kondisinya sudah suci, tapi kemudian dia mengalami istihadhah. Jadi darah terus keluar, tapi dia dihukumi suci. Sedangkan kondisi dia adalah punya hutang sholat 10 hari. Nah, bagaimana hutang sholatnya? Dikodok ketika istihadhah atau nanti saja menunggu istihadhahnya selesai? Boleh menunggu istihadhahnya selesai. Kenapa? Karena memang sulit, Mbak, ya, satu wudhu untuk satu sholat. Itu. Belum lagi nanti sampean harus membersihkan kapas, terus dileboni malih begitu. Jadi tetap seperti itu, setiap kali mau melakukan sholat ya harus membersihkan hadas dulu gitu. Tapi tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh. Jadi ketika istihadhah, karena orang yang istihadhah itu sama dengan suci hukumnya, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Jadi waya sholat duhur ya sholat duhur, tapi mboten parang wudune di luar waktu duhur nggih. Sama sudah tahu nggih syarat-syaratnya orang yang istihadhah itu dalam melakukan ibadahnya pripun, sudah paham nggih? Harus wudhu ketika masuk waktu sholat, kemudian ketika sebelum wudhu harus nyumpeli dulu dengan kapas, setelah disumpeli dengan kapas menggunakan pembalut yang bersih, kemudian namanya pembalut ya berarti harus dengan sidinya yang ketat, boten longgar nggih. Niku seperti itu. Sekiranya kapasnya tadi juga jangan sampai tembus gitu. Kapas itu ya benar-benar nutupi darah, jangan sampai mengalir. Nah, gitu. Nanti setelah itu boleh diperbolehkan sholat berjamaah, nunggu imam boleh. Jadi boleh orang yang istihadhah itu diperbolehkan menanti hal-hal yang menjadi masalahnya sholat. Jadi nunggoni imam pareng. Jadi buatan enten ceritanya orang istihadhah itu cepet-cepet sholat. Boten nggih. Boleh menunggu imam gitu. Nah itu yang yang bisa membedakan warna darah.
Baik, saya lanjutkan deh. Terkait istihadah, sholatnya orang yang istihadah. Nggih. Ada kemudian yang corone aku tak sholatku soailah wong istihadahku ki deres banget, oke gitu ya. Deres banget, akhirnya dia pilih untuk tidak sholat karena sulit begitu ya. Itu bukan solusi dan tidak demikian. Maka bagaimana ya, tetap disumpeli. Bahkan ngeten Pak ini, kalau kemudian disumpeli damel kapas itu sampean sakit, ya sudah sama masukkan ya sak isone gitu, sak isone sebisanya, dan kemudian menggunakan pembalut yang bersih. Jadi sudah ada nopo ruksa-ruksa yang demikian, maka tidak ada meninggalkan sholat, itu tidak ada di dalam orang yang mengalami istihadah. Ya wis disumpeli, itu caranya. Disumpeli kok kangen kesakitan, ya disumpeli sak isone sing ora kesakitan. Kalau semuanya terasa sakit, ya wis gawe pembalut wae terus sholat. Begitu ya. Niku caranya. Jadi jangan sampai meninggalkan. Terus terkait dengan mustahadah Mbak ini, nanti sampean akan di dalam bahasa haid itu siklus. Bahasanya siklus, bukan adat iya, tapi bahasanya siklus. Siklus itu maknanya antara haid, siklus itu antara haidnya dan kemudian sucinya, ini kemudian dihitung. Nah, dihitung ini dikatakan siklus. Siklus pertama, misalnya demikian. Jadi bukan haidnya saja atau sucinya saja, tidak. Nggih. Dia punya kebiasaan haid 7 hari, gitu misalkan. Kemudian sucinya 18, misalkan begini. Haidnya 7, suci 18. Berarti siklusnya berapa? 25. Begitu ya. 25 di mana yang haidnya 7, yang sucinya 18. Ini kalau normal. Sekarang kalau mengalami istihadah, khususnya di bagian yang tadi saya bahas tadi, yaitu mu'tadah dan mumayyizah. Tadi saya ceritakan untuk siklus pertama, dan kemudian dia bisa membedakan darah, dia bisa membedakan darah. Kemudian kalau di siklus berikutnya, berarti misalkan begini nih. Jadi keluar darah yang pertama itu darahnya tadi warnanya merah, misalkan gitu ya. Merah, jumlahnya 10. Kemudian keluar darah berikutnya, ini darah yang kuat tadi warnanya hitam, 10. Kemudian keluar darah lagi, itu warnanya adalah merah, 10. Maka tadi sudah, ini hukumnya istihadah atau suci, ini hukumnya haid, yang ini hukumnya istihadah atau suci. Nah, ini siklusnya haidnya 10 hari, sucinya 10 hari, dan kemudian di sini sudah berhenti ya. Di sini sudah berhenti. Berarti ini hanya ada satu siklus. Ada suci dan haidnya cuma ada 1 kali. Berarti ini satu siklus. Bagaimana kalau ada 2 kali, sampai ada 2 kali? Jadi misalkan ini tak walik dhisik ngeten. Darah kuatnya dulu misalkan. Darah kuatnya misalkan di sini darah kuatnya 10 hari. Kemudian darah lemahnya, karena syaratnya itu harus 15 hari ya. Ini saya contohkan dulu. Kalau misalkan darah lemahnya itu ada katakanlah 17 hari. Kemudian keluar lagi darah kuat selama 10 hari lagi. Kemudian di sini keluar darah keempat, itu darahnya lemah, tapi cuma 4 hari. Kemudian di sini sudah berhenti. Nah, sudah bersih. Ini ada 2 siklus. Sama lihat di sini ada kuat.
Ada 2 siklus. Siklus yang pertama, ini yang kuat ini dihukumi haid. Kelihatan enggak Mbak yang belakang? Kelihatan ya. Yang kuat dihukumi haid. Kemudian yang lemah 17 hari ini dihukumi suci atau istihadah. Nah, di kuat berikutnya ini hukumnya adalah haid. Lemah berikutnya hukumnya apa? Lemah berikutnya hukumnya haid. Kok bisa? Begini ya. Jadi untuk orang yang mengalami mustahadah itu ada 3 kategori untuk bersucinya. Kategori yang pertama adalah siklus pertama. Di siklus pertama dia harus menunggu hari ke-15. Karena kalau dia tidak menunggu di hari ke-15, dia tidak tahu kalau ternyata mengalami istihadah. Jadi kasus ini dia mandinya di hari keberapa? Yang pertama, siklus pertama ini dia mandi di hari keberapa? Di hari keberapa? 11. Di hari ke-15. Dia mandi di hari ke-15. Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu kalau akan mengeluarkan darah lemah ini terus-menerus. Begitu. Yang dia pikirkan bahwa ya so pengerti hari ke-15 berhenti. Jadi dia tidak bisa di darah yang kuat ini kemudian langsung berpindah. Oh ini aku berarti suci begitu. Tidak bisa. Dia harus tetap menunggu hari ke-15. Nih, saya membicarakan tentang cara mandinya, cara bersucinya. Dia harus menunggu mandi ke-15. Kalau setelah itu dia kemudian memahami bahwa oh ternyata bener dia mandi ke-15, yang dihukumi haid hanya berapa tadi? 10 hari. Berarti yang sisanya 5 hari tadi bagaimana? Dia wajib mengqadha sholat. Dia wajib mengqadha sholat. Kenapa? Karena ternyata dia lemah darahnya. Dan kemudian di hari ke-17, ketika dia melihat ada perpindahan ke darah kuat, apakah dia harus mandi? Tidak. Kenapa? Karena dia mengalami haid. Gitu? Dia sudah cukup mandi di hari ke-15 tadi. Dan ketika nyapa wong haid kok malah mandi? Kan enggak, mandi itu untuk sesuci toh. Dari haid ke suci baru mandi. Nah ini kan dari suci ke haid. Jadi dia tidak harus mandi, tidak usah mandi. Berarti nanti ketika darah itu sudah berpindah kepada darah kuat di siklus kedua, ini namanya siklus kedua. Ini siklus pertama, ini siklus kedua. Di siklus kedua, ketika sudah ada perpindahan ke darah kuat, karena dia sudah niteni tadi yang pertama kuat sekian, kemudian lemah 17 hari, maka di kuat berikutnya niki dia langsung meninggalkan sholat. Hari pertama dia sudah meninggalkan sholat. Kemudian di hari ke-10 darah kuat, di hari ke-10 darah kuat, bukan hari ke-10 sejak pertama, bukan, tapi di siklus kedua, perpindahan dari darah kuat ke darah lemah, dia di hari ke-10 ini dia wajib mandi. Dia wajib mandi karena sudah mau berpindah ke darah lemah yang tadi suci. Jadi ini dia mandi. Pertama ini kan dia berpikir begitu. Tapi ternyata darah lemah itu cuma 4 hari. Dan sampean tahu bahwa haid itu kudune pomono maksimalnya adalah 15. Oke, bukan kudune tapi maksimalnya 15 hari. Dan 4 hari ini bisa dimasukkan siklus kedua. Jadi ini hukumnya malah jadi haid. Nah, karena dia masih di dalam masa 15 hari, maka ketika di hari ke-10 dia mandi dan iki mau sholat, ya ora apa-apa. Tapi kemudian di hari ke-14 dari siklus kedua ya, di hari ke-14 ini dia harus mandi
lagi. Salate ya padhae dia sedang mengalami haid. Ngoten. Lek ne poso berarti ya wajib ngondoi. Kalau ini terjadi di bulan Ramadan kan sampean ketika tahu itu darahnya lemah kan aku wis iki berarti aku istihadah iki gitu. Nah, sudah seperti itu karena dia bisa membedakan tamyiz tadi, mumayyizah tadi, dia sudah bisa membedakan. Maka ketika darah lemah yang keluar dia wajib sholat, dia juga wajib puasa. Meskipun kemudian ternyata dia dihukumi haid. Begitu. Ini berlaku untuk semuanya mustahadah. Kalau ini kan darah kuat, darah lemah. Nanti kita akan ketemu yang orangnya tidak bisa membedakan, termasuk misalkan saya. Dan itu kategori ini adalah 1001. Jarang orang yang benar-benar mampu bisa membedakan kuat dan lemahnya darah. Gitu. Nah nanti setelah ini kita akan membahas muqtadah yang ghairu muqtadi'ah yang ghairu mumayyizah. Oke, yang sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya sedikit-sedikit. Saged nggih? Ya. Nanti kalau bingung ya didiskusikan kemudian ditanyakan. Sebenarnya masih ada lagi Mbak. Bagaimana kalau ini kan saya mencontohkannya kuat lemah. Bagaimana kalau ada kuat, lemah, terlemah? Jadi ada 3 kategori darah. Sama kan nggak mungkin darah itu misalkan hitam sama merah. Nggak mungkin biasanya kita ya. Pasti misalkan kalau yang pertama hitam, kemudian merah, ada kalanya tuh di situ sudah nggak merah, merah yang sudah sedikit pudar, kecoklatan mau ke kuning begitu. Itu yang kemudian disebut terlemah. Jadi darah yang kita keluarkan ada 3 kategori dalam 1 kali siklus. Kuat, lemah, terlemah. Maka bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya macam-macam. Tergantung, ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, darah lemah keluar setelah darah kuat, bukan sebelumnya. Niki 3 syarat untuk dikatakan bahwa darah kuat itu tetap dihukumi haid, gitu ya. Terus darah kuat tetap dihukumi haid, kemudian darah lemahnya dihukumi haid juga, sama dengan darah kuat. Jadi ngeten, kuat, lemah, kemudian terlemah. Jadi ada 3 macam ini yang saya contohkan tadi. Misalkan hitam, merah, kemudian coklat yang mau bersih begitu ya. Maka itu kategorinya kuat, lemah, terlemah. Maka ngeten, lemahnya itu bisa dihukumi haid. Jadi kuat sama lemah bisa dihukumi haid. Terlemahnya dihukumi istihadah jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, darah lemah keluar setelah darah kuat. Lemah keluar setelah darah kuat, bukan lemah dulu terus kuat, mboten. Tapi dari kuat menuju lemah. Sama cara coba. Bicara. Enggak mau kalau lihat karena di buku ini tidak ada. Di buku ini tidak ada. Kalau buku saya dulu, buku saya haid yang pertama itu setiap lembarnya semuanya ada reta-retane. Jadi apa yang saya dengar dan tidak saya pahami saya catat. Meskipun ternyata ning ngesore bae nek keterangane begitu. Tapi pangga enak tulisanku dhewe saya gitu. Tak kuat. Monggo kalau mau dicatat boleh di belakang gitu kan. Jadi ngeten. Ini ya, tulis ini dulu. Rahman bisa menyimpulkan ya bagaimana kalau di kategori yang muqtadi'ah mumayyizah tadi darahnya itu keluar kuat, lemah dan terlemah. Kuat, lemah dan terlemah. Nah, bagaimana? Maka lemah bisa dihukumi haid jika memenuhi 3 syarat.
Syarat yang pertama, darah lemah keluar setelah darah kuat. Darah lemah keluar setelah darah kuat. Darah lemah keluar setelah darah kuat, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, antara darah lemah dan darah kuat, antara darah lemah dan darah kuat tidak terpisah oleh darah terlemah. Antara darah lemah dan darah kuat tidak terpisah oleh darah terlemah. Dan yang ketiga, jumlah antara darah kuat dengan darah lemah tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Jumlah antara darah kuat dengan darah lemah tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Itu sudah ya. Maka kalau ada untuk ini nanti juga kiranya berlaku pokoknya tinggi mumayizah. Kalau ada darah kuat, lemah, terlemah, ya, maka lemahnya itu bisa dijadikan haid, dihukumkan sama dengan darah kuat dengan memenuhi 3 syarat. Sekarang saya contohkan. Contohin yang 3 syarat, yang memenuhi 3 syarat. Nanti contohnya ini bisa sampean tulis di bawahnya sebagai penjelas dari apa yang sudah sampean tulis tadi. Contohnya, keluar hitam, kemudian merah coklat. Hitam, merah, coklat. Hitamnya 7, 6, 17. Oke. Perhatikan ya. 7, 6, 17. Syarat yang pertama tadi, darah lemah keluar setelah darah kuat. Perhatikan. Ini darah lemah, ya. Keluar setelah darah kuat. Sudah ya? Iya, betul, memang darah lemah keluar setelah darah kuat. Tapi memenuhi syarat yang kedua atau tidak? Syarat yang kedua adalah antara darah lemah dan darah kuat tidak dipisahkan oleh darah terlemah. Perhatikan, ini dipisah nggak? Boten, berarti terusan. Lanjutan, hitam langsung merah, tidak ada pemisah darah terlemahnya. Ya. Iya, lek nulis. DK, ini nanti terus lanjut ya. DK darah kuat, DL darah lemah, DTL darah terlemah. Banyak istilah nanti kalau di ya. Jadi darah kuat, darah lemah. Itu syarat yang ketiga, jumlah antara darah kuat dengan darah lemah, jumlah antara darah kuat dan darah lemah tidak boleh lebih dari 15 hari. 7 tambah 6 berapa? 13. Maka kalau sudah seperti ini, hukumnya yang ini apa? Haid. Kemudian yang merah haid, dan darah terlemah dihukumi
Oke, seperti ini. Sekarang ada 3 contoh. Nanti saya tanya itu menurutmu hukumnya apa? Yang ini bisa dicatat dulu, boleh.
hitam, merah, kuning. Setelah hitam, merah, kuat, lemah, terlemah. Kalau dilihat dari urutan warna darahnya sepertinya memenuhi syarat yang pertama dan kedua. Tapi syarat ketiga memenuhi atau tidak? Hitam dan merah tidak boleh keluar lebih dari 15 hari. Ya 7 tambah 9 berapa? 16. Berarti juga tidak memenuhi syarat. Jadi ketiga contoh ini tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan darah lemah itu dihukumi haid. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya yang dihukumi haid hanya darah kuat saja. Hanya ini saja yang dihukumi haid. Selebihnya dihukumi suci atau istihadah. Gitu ya. Oke. Silahkan kalau mau dicatat. Contoh ya. Oke, baik, itu tadi masih menyambung untuk mustahadah yang mubtadi'ah mumayyizah, ya. Jadi ternyata ada banyak keterangan yang belum saya sampaikan terkait mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Sekarang kita masuk kategori yang kedua, yakni mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang tadi sampun sampean baca. Maju ya Mbak, nggak apa-apa maju. Sakit aku. Itu airnya Sabar. dilanjutkan sebentar dulu, ya. Bisa mboten? Tempatnya memungkinkan apa mboten? Mboten. Akhirnya tak tungguin oke ya. Sudah sangat bocor sekali. Tidak cukup. Nah itu sama enggak? Tuh hujanan itu Nduk? Mboten. Gambaran mawon sedikit ngeten nggih Mbak. Kalau yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu perempuan yang baru pertama mengalami haid. Baru pertama mengalami haid tapi tidak bisa membedakan darah. Jadi tidak seperti yang saya contohkan tadi, bisa membedakan kuat, lemah atau bahkan terlemah. Kalau yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu sudah tidak bisa dibedakan, atau kalaupun bisa dibedakan, darah kuatnya tidak memenuhi syarat atau darah lemahnya juga tidak memenuhi syarat. Maka untuk perempuan yang seperti ini yang dihukumi haid hanya 1
29 hari dihukumi istihadah. Nah, itu misalkan begini, ada nih anak yang keluar darah itu merah kok sampai 73 hari. Misalnya begitu ya. Maka bagaimana? Di siklus pertama 1 hari headnya 1 kali 24 jam. Terus 29 hari dia istihadah. 1 tambah 29 berapa? 30. Kemudian di siklus pertama ini 73 ya. Ini terbagi menjadi beberapa siklus. Yang pertama, siklus yang pertama dia 1 hari head. Jadi mek siji 1 hari saja headnya. Kemudian sisanya berarti 29 hari ini suci atau istihadah. Tapi mandinya tidak setelah hari pertama, tapi mandinya di hari ke-15. Di hari ke-15 mandinya, oke? Mandinya di hari ke-15. Kok karena 73 hari ya, berarti dia akan lanjut di siklus yang kedua. Siklus yang kedua, setelah dia 29 hari suci, dia ternyata keluar darah. Maka secara otomatis 1 harinya ini dihukumi haid. Setelahnya dia harus langsung mandi. Mandi di hari kedua. Jadi masuk hari kedua dia langsung mandi. Tidak perlu menunggu ke-15. Nah, dia mandi di hari kedua. Kemudian ini 20 tetap sama. 29 hari dihukumi apa? Suci. Sisanya berapa, Mbak? Sisanya berapa? 13. Masih ada 13 hari. Maka bagaimana? Seperti tadi, 1 hari dia dihukumi haid, maka setelah 1 hari langsung mandi. Setelah genap 24 jam dia langsung mandi. Nah, ternyata dia hari ke-13 darahnya sudah berhenti. Maka dia mandi lagi di hari ke-13. Yang dihukumi haid adalah 1 sampai 13. Ini sidane kabeh dihukumi haid. Gitu ya. Kenapa? Karena di siklus yang ketiga ini kurang dari 15 hari. Begitu. Jadi untuk mubtadi'ah wairu mumayyizah yang dihukumi haid hanya 1 hari. Sisanya dihukumi istihadah sesuai dengan siklusnya. Oke, baik, itu kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang perlu saya jelaskan. Oh, ini ada lagi yang di bawah. Bagaimana dengan darah yang terputus-putus? Ya cuma 1 hari kok. Oke. Yang terputus-putus tetap dihukumi suci. Ada di contoh buku sampean yang bagian akhir. Tapi tidak tahu kalau di buku hijau sepertinya belum tertulis itu. Belum direvisi begitu sepertinya. Jadi kalau ada yang terputus-putus, jadi 3 hari keluar, setelah itu berhenti, setelah itu keluar lagi, maka ya tetap yang dihukumi haid hanya 1 hari saja. Gitu ya. Oke, baik. Kita cukupkan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, kita semuanya diberikan kemudahan untuk belajar, dimudahkan hati kita untuk menerima ilmu, ya. Kita hanya berusaha dan Allah yang maha segalanya termasuk yang memberikan pemahaman. Saya pun juga demikian. Saya hanya berusaha menyampaikan kepada sampean semuanya. Semoga Allah yang akan memberikan pemahaman. Nah, syukur-syukur nanti Allah karena sampean kirakate luar biasa, bahkan sampean lebih paham daripada saya, sama lebih banyak referensinya. Oke, kita sama
sama-sama berdoa semoga majelis kita malam hari ini bermanfaat apa yang sama-sama kita pelajari dan kita diampuni dosa kita. Mungkin ada satu atau dua ilmu yang ternyata tidak sia-sia. Al-Fatihah. Kita berdoa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim.